nama Yesus kami patahkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami undang Allah Roh Kudus mengambil alih ibadah di tempat ini. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Sila. Iya, oke, nggak apa-apa saudara. Mohon maaf karena maklum masih newbie Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, terimalah salam dari panggung ini, dari depan ini. Shalom semuanya Bapak Ibu semuanya. Ya, lebih heboh di sini daripada yang di sana ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah ikut menyaksikan ibadah pada hari ini. Kita berada di minggu terakhir sebelum kita menyambut yang namanya Jumat Agung atau Paskah. Oleh karena itu tema khotbah pada hari ini saya beri judul adalah memiliki fokus kepada Yesus atau fix your eyes on Jesus. Memiliki fokus kepada Yesus. Mari sama-sama kita langsung masuk membahas kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat terambil dari Injil Markus 9 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Saya dapat firman Tuhan ini ketika saya sedang liburan bersama dengan keluarga, Bapak Ibu, ke bulan pada masa itu ya. Jadi kami lagi liburan ke bulan dan dari bulan sempat mampir ke Mars dulu, Neptunus dan sampai ke matahari. Kebetulan di matahari ada diskon 70% Bapak Ibu ya. Oke, nggak lucu ya, nggak apa-apa namanya usaha. Mari sama-sama kita akan buka firman Allah Markus 9 ayatnya yang ke-30 dan ke-37. Bapak Ibu yang menyaksikan sambil makan gorengannya nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu yang menyaksikan sambil main gamenya nanti. Bapak Ibu yang menyaksikan sambil pakai celana pendek, nggak apa-apa. Yang penting fokus sama ibadah pada hari ini. Markus 9, 30 sampai dengan ke-37. Bapak Ibu bisa lihat ada di layar TV Bapak Ibu. Saya minta tolong bagi kaum pria bisa baca ayat yang ke-30 dan kaum wanita bisa baca ayat yang ke-31. Yang siap membaca sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Wih mantap. Colek kiri kanan bilang kamu pasti diberkati bilang. Haleluya, puji Tuhan. Yuk, kaum pria ayat yang ke-30, kaum wanita ayat yang ke-31, demikian seterusnya. Kita baca sama-sama 3, 2, ya. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui oleh orang. 31 wanita. Kaum pria mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Wanita 33, kemudian tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. 35, lalu maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. 37 sama-sama kita baca. Barang siapa dalam namaku ia, dan barang siapa menyambut aku, tetapi dia yang percaya boleh katakan amin. Fix your eyes on Jesus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Cara kita memandang segala sesuatu akan menentukan apa yang kita dapat. Salah memandang, salah fokus akan menghasilkan tujuan, sikap, atau cara pandang yang berbeda. Yesus sedang dalam perjalanan dari Galilea, Betsaida, menuju ke Kapernaum. Kita mengatakan dalam perjalanan Yesus menyampaikan sebuah pesan yang very important. Dia menyampaikan inti dari segala inti. Sama-sama bilang sama saya, inti dari segala inti. Dia menyampaikan mengapa Yesus harus datang ke dunia. Dia menyampaikan apa penyebab Yesus harus datang ke dunia. Dan dikatakan penyebabnya Yesus harus datang ke dunia. Yesus mengambil kesempatan ini dalam perjalanan mereka dari Galilea, Betsaida, naik ke atas gunung menuju ke Kapernaum. Yesus mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan bahwa dia datang ke dunia untuk mati. Dia datang ke dunia untuk mati, born to die. Dia menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Nah yang menarik saudara, kita baca ayat yang ke-31, ini pesan inti Yesus. Dikatakan sebab ia, ayat yang ke-31, ya, 31, ya itu dia. Sebab ia sedang
mengajar apa? Murid-muridnya. Sama-sama bilang sama saya, mengajar. Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka apa? Sama-sama, anak. Mereka akan, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan apa? Akan bangkit. Nah, ayat yang ke-32 sama-sama kita baca. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun apa? Segan menanyakannya kepadanya. Jadi di saat Yesus datang, dia menyampaikan sebuah pesan yang paling penting kepada murid-muridnya. Dan ketika pesan yang sangat penting ini, ayat yang ke-32, dikatakan mereka tidak mengerti perkataan itu. Udah nggak ngerti, tapi segan menanyakannya. Banyak orang kayak begitu, udah nggak ngerti, nggak mau tanya, terus so tahu. Ya kan? Dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak mau tanya, tapi pengen punya kesimpulan sendiri. Yang repot banyak orang nggak ngerti, mereka nggak mau memahami. Disampaikan sesuatu oleh dosennya, biasa kan gitu ya. Orang kalau ditanya di kelas, ya ada pertanyaan, nggak ada yang mau nanya kan. Dia udah istirahat, pada nanya semua. Kan biasanya kan gitu ya kan. Kalau ditanya, ada yang ngerti nggak? Nggak ada. Ada pertanyaan nggak? Diem semua. Tapi kan udah selesai, terus lagi istirahat, Pak, tadi itu apa ya? Kan biasa begitu kan. Bisa tolong dibantu ketawa atau apa gitu biar lebih menarik ini khotbah hari ini ya kan. Karena ini ya kan. Biasa gitu kan. Saya ingat banget ketika saya tuh belajar, kami sedang belajar bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Saya sama dengan istri saya sedang belajar bahasa Ibrani, dan istri saya itu dia bisa bahasa Jepang, Bapak Ibu ya. Dia bisa bahasa Jepang. Jadi saya dengar banget ada iklan, suatu hari ada orang Jepang rame-rame masuk ke dalam lift dan liftnya mati. Liftnya mati dan bosnya tanya, ada yang bisa bahasa Jepang nggak? Oh langsung anak buahnya bilang, saya bisa bahasa Jepang. Langsung bos bilang, silakan. Dan anak buahnya teriak, Jepang! Gitu. Yang dimaksud bahasa Jepang, dia cuma teriak bisa bahasa Jepang, nggak? Dia cuma teriak Jepang. Nah, saya ngambil kursus bahasa Ibrani sama istri saya, Bapak Ibu. Dan istri saya itu dia lebih pinter. Menurut penelitian, kepintaran itu menurun dari ibu. Puji Tuhan ya. Ini nggak dukung apa gimana nih? Ya kan, nah singkat cerita dia belajar bahasa Ibrani. Wah, dosennya ngajar panjang lebar. Terus dosennya tanya, ngerti nggak? Istri saya bilang ngerti. Saya yakin dia pasti benar-benar ngerti. Dan ditanya sama saya, ngerti nggak? Karena saya malu dibilang bodoh. Karena saya nggak mau kalah sama istri saya bilang juga ngerti. Dan mulailah tes itu. Istri saya bisa menjawab dan saya tidak bisa menjawab. Nah banyak orang kayak gitu. Banyak orang kayak gitu udah nggak ngerti. Kata nggak ngerti di sini dalam bahasa Yunaninya, saudara, ada kata kerja imperfect indikatif. Artinya sesuatu yang belum sempurna, belum selesai. Mereka tidak memahami apa yang mereka dengar berkali-kali, padahal udah berkali-kali. Saya kalau lagi di pesta Batak, Bapak Ibu, biasa kan mukanya kotak semua kan? Ya kan, pokoknya tulang dan sebagainya. Pesta Batak kalau udah mulai, mereka selalu mengasumsikan saya Gideon Simanjuntak pasti ngerti bahasa Batak. Dan ketika mereka mulai kumpul, mereka mulai ngomong bahasa roh itu. Dan mereka udah mulai ngomong, terus mereka lihat saya. Saya cuma jawab pesan saya, jawaban saya paling keren. Oh lo amang. Ima tutu amang. Boido. Dan segitu aja. Biasanya kalau orang ngomong bahasa Batak udah tingkat tinggi, saya cuma bisa terharu. Terharu kenapa? Karena saya nggak ngerti. Jadi banyak orang kayak gitu, mereka nggak ngerti. Kalau istilah kerennya, they are hearing but not listening. Ternyata kata hearing dan listening itu berbeda. Hearing itu adalah di telinga, tapi tidak diproses. Listening itu memproses. Contoh biasanya suami-suami kalau pulang kerja, istrinya mulai ngoceh, ya kan gitu kan. Biasanya pulang kerja istrinya, apa? Tadi anak-anak begini. Dan biasanya suami-suami dengan sok ngerti gitu. Oh, percayalah ibu-ibu, engkau sedang dibohongi. Oh gitu ya, Giliran ditanya, kalau suruh ulang dia pasti kayak, yang mana ya? Itu yang disebut dengan yang namanya hearing. Cuman denger doang, di telinga, tapi nggak diproses. Kalau listening itu dipikirkan di dalam hati. Makanya biasanya kalau orang good listener, itu biasanya jarang ngomong. Karena dia lebih memilih untuk menyerap, itu good listener. Tetapi kalau orang good hearing atau good hearing, saudara, dia itu suka gosip biasanya. Ya, ini mohon maaf nih, bukan berarti yang gosip-gosip pada diem semua di sini. Kalau good listener itu, dia itu suka dengar. Dia cuma gini, kalau orang ngomong gini, ada beberapa orang yang kalau curhat sama kita, yang pertama, mereka cuma pengen didengar. Ada orang kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya nggak butuh pendapat kita.
Apa cirinya? Kalau kita ngomong, dia terus ngomong. Kalau kita ceritain, dia ngomong terus. Berarti orang itu cuma pengen didengar. Jadi kita perlu ngerti nih, kalau ada orang datang sama kita, dia cerita panjang lebar dan kita udah kasih masukan, dia ngomong terus, berarti yang dia minta dari engkau bukan pendapatmu, tapi dia cuma pengen nyampah sama engkau. Yuk, bilang kiri kanan saudara, kamu pengen jadi sampah aja gitu bilang. Oke, nah yang kedua, ada orang yang kalau kita ngomong, dia cuma pengen dibela, Jadi kalau diceritain suaminya, suamiku tuh gila, udah 9 bulan gak pulang-pulang, dikit lagi melahirkan dia. Terus kalau kita ngomong, ya kamu udah enggak. Kalau orang kayak gitu dia cuma pengen dibela. Dia cuma pengen, ayo bisa. Dan yang ketiga, orang yang kalau kita ngomong, ya ini ketiga yang paling benar, dia pengen mendapat masukan yang baik. Nah, murid-murid ketika Yesus dalam perjalanan dari Kapernaum dari Galilea, Bethsaida menuju ke gunung, Yesus berbicara kepada mereka dengan sangat luar biasa, tapi mereka nggak ngerti. Dan saudara perlu mengerti bahwa Yesus bukan ngomong sekali, tapi berkali-kali. Dia menyampaikan kabar tentang kematiannya. Dia menyampaikan kabar tentang penyalipannya. Bahkan dia menyampaikan kabar tentang bagaimana dia akan disiksa, diadili, dia akan disalibkan dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Alkitab mengatakan murid-murid dengar, tapi mereka nggak listening. Sebagai contoh, saudara kalau pernah tinggal di sebuah samping saudara misalnya sekolah. Lama-lama saudara dengar berisik tapi bisa tidur. Karena saudara sudah men-setting otakmu untuk dengar doang, tapi kau buang. Makanya banyak orang di gereja, mereka boleh ke gereja bertahun-tahun, dengar firman, mulutnya boleh paling amin. Padahal pendeta belum ngomong. Itu lucu itu, bolehlah itulah. Itu lucu, tolong dibantulah inilah. Di sini saudara ada penonton bayaran saudara di sini. Iya. Jadi, itu dia. Jadi saya ambil dari main habis Vietnam Indonesia, saya bayar mereka. Jadi tolong nonton ya gitu pokoknya. Kalau ketawa goceng. Lebih lagi 20.000 gitu Bapak Ibu. Nah, jadi mereka hanya mendengar. Mendengar itu saudara, makanya saya mau bilang mendengar itu apa yang dikatakan. Tapi listening itu memahami apa yang dibicarakan. Listen up, listen carefully. All the boys, all the men, semua para laki-laki di sini, wanita itu cuma pengen didengerin. Di listening. Ketika kita kasih telinga kita, makanya kenapa paling enak curhat sama Tuhan? Karena ketika kita ngomong sama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang pertama nggak akan, baru kita ngomong nih, 5 menit kemudian sampai ke RT sebelah. Ya kan? Oleh karena itu Lukas 9 ayat yang ke-44 bilang demikian. Lukas 9 ayat yang ke-44, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Segala perkataanku ini apa? Anak manusia akan diserahkan ke dalam. Jadi Yesus bilang dengarkanlah dan perhatikan. Atau terjemahan Inggrisnya bilang pay attention. Dikatakan pay attention, dengarkanlah. Tapi murid-murid tidak dapat kunjung memahami perkataan Tuhan Yesus. Markus 10 ayat yang ke-45. Kembali Yesus menyampaikan pesannya. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya karena untuk memberikan nyawanya menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang ke dunia, dia memberitahukan what happened aya naon. Yang akan terjadi dalam pelayanannya, apa yang akan mereka hadapi. Tetapi Alkitab mengatakan, Markus 9 ayat yang ke-32, yuk sama-sama kita baca. Mereka, namun apa? Segan menanyakannya kepadanya. Saya lagi-lagi dapat ini dari perjalanan dari bulan, Bapak Ibu. Dan yang menarik, mereka tidak mengerti dalam bahasa asing menggunakan kalimat pobeo. Dari kata pobeo muncul kata phobia. Bahwa ternyata mereka takut, khawatir. Artinya mereka itu takut terjadi sesuatu kalau mereka bertanya. Mereka takut kalau mereka bertanya nanti dibilang bodoh. Masa Rasul bodoh? Gak rugi dong. Masa Rasul oon? Malu-maluin dong. Ya kan? Saya bilang sama saudara kalau saya ikut kelas, pokoknya langkah terbaik untuk kelihatan pinter adalah mengangguk dengan irama yang tepat. Jadi dosen lagi ngomong, tatap matanya, kita gini.
Teman saya colek ngerti. Tapi gini. Karena kalau ngangguknya pelan, naiknya cepet, itu tidur. Ya kan, lumayan lucu lah, lumayan lah ya. Tolong dibantu lah, saya tambah goceng nanti. Nah, oleh karena itu mereka itu takut, mereka khawatir kalau mereka bertanya, mereka takut kelihatan nggak capable. Mereka takut kelihatan nggak bisa. Jadi saudara, tanpa mereka sadari, mereka sesama murid Yesus, mereka nggak mau kelihatan bodoh. Sesama murid Yesus, mereka nggak mau kelihatan nggak punya kapabilitas. Kan pernah dong, satu angkatan, satu lettingan, ada dosen datang, dosennya tanya, ngerti nggak? Karena mereka nggak mau kelihatan bodoh, mereka bilang oke. Padahal mereka nggak ngerti. Nah, murid-murid juga mengalami itu. Banyak orang Kristen, mohon maaf saudara, malu mengakui ketidakmampuannya. Malu mengakui ketidaktahuannya. Banyak orang Kristen malu mengakui bahwa dia nggak mampu. Padahal ketika kita nggak mampu, datang sama Yesus, minta sama Yesus, maka Yesus akan memampukan saudara, katakan amin. Banyak orang Kristen, kita hidup di dunia yang meminta kita untuk pura-pura bisa. Kita hidup di dunia yang meminta kita untuk pura-pura mampu. Kita hidup di dunia yang meminta kita jangan kelihatan kelemahanmu, jangan kelihatan kebodohanmu. Kita hidup di dunia, makanya kalau semua orang di dunia seperti itu, lalu buat apa Yesus datang? Makanya Alkitab katakan Yesus datang ke dunia untuk mati. Padahal mereka murid-murid. Bahasa asli dari kata murid-murid artinya matetes. Matetes itu ketika ada hujan mulai habis, turun dari loteng. Hahaha, itu menetes. Ya kan? Matetes artinya membuka diri untuk mengerti. Siap-siap saudara, ini akan menjadi getting better dan lebih baik lagi. Oke, yang amin masuk surga. Yang belakangan belum tentu ya. Nah, ketika mereka bicara mengenai kenapa mereka nggak ngerti. Nah, ini kata kunci, ini menarik sekali. Kenapa mereka tidak mengerti? Mari kita lihat saudara. Lukas 9 ayatnya, atau Markus 9 ayat yang ke-34 dulu deh. Markus 9 ayat yang ke-34, yuk 3, 2, 1, ya. Lukas 9 ayat yang ke-46. Maka tentang siapakah yang terbesar di antara, saudara mulai lihat alur kemana saya mau bawa saudara. Bahwa ketika mereka tidak mengerti, mereka tidak berani bertanya, karena selama ini di antara mereka ada persaingan. Di antara mereka ada saling intip. Ada saling salib di antara mereka. Mereka saling pengen, gua paling terbesar. Jadi ketika Yesus, bayangkan dalam perjalanan. Ini saya akan kerjain kameramen, saya akan sampai sono nih. Jadi dalam perjalanan, bayangkan Yesus dari Galilea menuju ke tempat yang lain. Oke saudara, kesini lagi. Dalam perjalanan mereka, Yesus menyampaikan kabar baik. Mereka tidak mengerti. Bukan karena mereka nggak mau mengerti. Karena mereka sibuk membicarakan siapa terbesar di antara mereka. Wow. Gurunya lagi ngomongin, aku datang mati ke dunia. Aku datang menyerahkan nyawaku untuk menebus dosa. Gurunya sedang menyampaikan the purpose. Kenapa dia datang ke dunia? Tapi murid-muridnya sibuk memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka boleh tinggal dengan Yesus, mereka boleh berjalan dengan Yesus, mereka boleh bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka nggak bisa catch the spirit. Mereka nggak bisa tangkap rohnya Yesus. Yesus datang ke dunia merendahkan diri, tapi muridnya ingin meninggikan diri. Oh come on, that's good. Tepuk tangan, maksudnya begitu. Fokus mereka kepada posisi. Fokus mereka kepada siapa yang paling besar, paling mulia, paling hebat. Jadi ketika Yesus, saya bayangin Yesus ya, ketika Yesus bilang gini, aku datang, anak manusia akan menyerahkan nyawaku, mati pada hari ketiga, bangkit, dan naik ke surga. Murid cuma gini, oke. Gue paling gede. Kata Petrus, enggak, gue paling gede.
Makanya saudara, can you imagine? Makanya mohon maaf, orang Indonesia kan paling suka saya tadi teriak-teriak sampai kuping saya ketutup satu, saudara. Makanya orang Indonesia itu paling suka mengklaim apa-apa nomor satu. Kecap nomor satu. Ayam nomor satu. Nggak ada orang iklan, ayam nomor dua. Nggak ada. Oca nomor satu. Dan sebagainya. Yang menarik bahwa fokus murid-murid berbeda dengan fokus Yesus. Yesus fokusnya adalah datang ke dunia, tinggalkan surga, mati buat manusia. Tapi murid-muridnya fokusnya apa? Siapa yang terbesar. That's why mereka nggak ngerti. Sedih ya, ironi banget. Di saat Yesus datang, menyampaikan kabar pengorbanannya, murid-muridnya sibuk. Gue paling gede. Enggak, gue paling gede. Oh, gue paling gede. Mereka sibuk membicarakan. Makanya kita nggak akan pernah mengerti rencana Allah dalam hidup ini kalau kita hanya fokus sama diri kita sendiri. Makanya tema khotbahnya fix your eyes on Jesus. Apa fokusmu hari ini? Kalau fokusmu hanya, pokoknya selama fokusmu bukan Tuhan, maka engkau akan berputar-putar ke sana kemari. Capek doang, lelah doang, emosi doang, dan gak ada faedahnya. Semakin kaya bukan semakin happy, semakin tinggi bukannya semakin bahagia, tapi Sama seperti bangsa Israel. Ketika fokus mereka bukan tanah perjanjian, maka 40 tahun mereka berputar-putar. Tapi ketika fokus mereka kepada Yesus, kepada Allah, maka mereka sampai. Makanya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-21, Alkitab bilang demikian. Karena bagaimanapun pandainya manusia, ia tidak dapat mengenal Allah melalui, yuk bantu saya, 3, 2 ya, tetapi justru yang dianggap apa? Saya beberapa waktu lalu pergi ke bulan, jalan-jalan, dan saya lihat di sebuah negara, saya nggak sebut namanya, nggak enak. Fokusnya kerja, fokusnya cari duit. Kalau hari libur mendingan kalau nggak istirahat, ya cari duit. Sekarang banyak orang kayak gitu. Ini nanti nih hari Jumat Agung nih pasti muncul nih Kristen-Kristen yang sudah ditebus tapi nggak tahu diri. Mohon maaf ya kan, yang udah sakit sembuh. Yang udah utang diberkati, yang cari kerja dapat, ya kan? Kadang kita gitu kan, berkatnya menjauhkan kita dari sumber berkatnya. Kadang-kadang kasihnya justru membuat kita lupa diri. Jumat Agung depan kita akan ada lagi ibadah streaming, Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Oleh karena itu, Yesus bilang gini, berita dianggap omong kosong. Sekarang kalau kita bilang, lu gereja lu cari Tuhan lu, aduh gue sibuk, nanti deh. Lo pelayanan dong, pelayanan, capek, nggak ada duitnya, duit gitu. Ayo dong, lo ini dong, lo kasih bantu orang miskin dong, udahlah, nggak usah. Orang miskin juga ada pengepulnya, kita kasih sama dia, dikasih sama atasannya, otaknya ke situ aja. Apa jangan-jangan di atasannya? Pokoknya tiap hari toko, buka toko sampai nanti di neraka pun sampai tanya sama malaikat, ada lapak nggak di sini? Wah, mau buka toko juga saya di sini nih. Oleh karena itu, Markus 9 ayat yang ke-33, yuk sama-sama kita akan melihat bagaimana, saya mau bilang sama saudara, Yesus itu adalah Allah yang keren banget, bilang amin. Dan dia bukan hanya keren, dia nggak pernah marah-marah, dia nggak pernah heboh, tapi kalau ngomong straight to the point, nabrak. Yuk, sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Jadi ini udah berjalan Bapak Ibu dari Galilea ke lewat Bethsaida ke gunung sampai ke Kapernaum. Ini some people say, beberapa orang bilang itu perjalanannya like almost a day, 1 hari. Bisa bayangin ya, 1 hari mereka di jalan ngeributin siapa yang paling gede. Kan sekarang banyak orang gitu kan, yang diributin bukan soal jiwa, bukan soal bagaimana memenangkan kerajaan surga, tapi meributkan hal yang gak perlu. Dan Yesus keren banget, sama-sama bilang sama saya, Yesus keren banget. Jadi mereka lagi sibuk nih,
Lagi ribut nih, gue gini. Terus gini, Yesus datang sambil ngomong gini. Ngapain sih? Ngobrolin apa? Rame bener. Ya kan? Apaan sih yang diomongin? Sampai gue dicuekin. Jadi saya bayangin Yesus lagi jalan. Mereka di belakang tuh. Enggak gue. Pokoknya mereka saling heboh. Yesus bilang, si lapet ini katanya gue udah ngomong capek. Sih? Mereka sibuk mengobrolkan. Dalam bahasa aslinya pertengkaran, perebutan yang sudah, sedang, dan masih belum selesai. Jadi selama mereka ikut Yesus, mereka itu saling intip satu dengan yang lain dari 12 murid. Gue paling keren kayaknya deh. Kayaknya gue paling mantep deh. Wah enggak lah, Petrus kurang tinggi Petrus kayaknya sih. Yohanes giginya rada ompong tuh ibu juga. Yudas salah, Yudas lagi, cie Yudas. Wah Yudas, wah gila Yudas, gila nih Yudas nih, terkenal banget ya kan misalnya kan gitu kan. Dan sebagainya. Nah, kita lihat yuk, mari kita lihat. Mari kita fokus sama firman. Markus 9 ayat yang ke-34. Markus 9 ayat yang ke-34, tetapi apa? Mereka tidak memperdulikan kematian Yesus. Mereka nggak peduli sama posisi, sama jabatan. Makanya nggak heran hari-hari ini anak muda, youth, atau orang-orang nggak tertarik ke gereja. Karena bagi mereka gereja nggak lebih sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang dan sebagainya. Saya nggak bilang gereja itu buruk, saya percaya semua gereja dipakai Tuhan. I do believe gereja itu idenya Tuhan. Tapi ketika mereka sibuk mempertengkarkan siapa yang terbesar, maka di situ kita nggak akan dapat melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Alasan pertengkaran mereka yang pertama adalah kalau sudah baca dalam Markus 9 ayatnya yang kedua ke 10, bahwa ketiga orang murid mereka diajak oleh Tuhan naik ke atas gunung. Betul ya Bapak Ibu ya? Petrus, Yohanes dan Tono ya. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka naik ke atas. Jadi 12, 3 naik ke atas, 9 di bawah, jaga camp gitu ya. 3 di atas, 9 di bawah. Wah, di atas itu kita bilang mereka ketemu sama Elia, ketemu sama Musa. Bahkan mereka, namanya di atas kan, gunung, pemandangan indah, keadaan mulia, ya kan. Terus mereka ngelihat lagi kemuliaan gitu. Waduh, itu pasti perasaan Petrus, Yakobus sama Yohanes pasti gini. Pasti bilangin sama Yohanes, bus gitu. Nape Pet? Gitu ya kan. Nes, nape? Lu lihat dulu. Cuman kita bertiga yang diajak, Bo. 9 orang gak diajak. Kita doang nih. 9 di bawah. Gila. Ada Elia. Bos, Elia apa kabar? Ada Musa, bos. Cuman kita, bos, bertiga. Bayangin gak perasaan mereka? Bahkan yang lebih hebat lagi, di bagian yang kedua, di Markus 9 dan ke-10, 3 murid yang ikut dilarang oleh Yesus menceritakan apa yang terjadi di atas. Bisa bayangin gak? 3 orang itu turun, gitu kan. 9 murid itu bilang gini, ngapain di atas? Aduh gue sih mau ngomong sih, tapi mana ya? Aduh, gue sih pengen cerita sih sama lo sih. Aduh keren banget lo. Gimana Pet? Gimana ya? Nes gimana? Aduh, mana ya? Terus si Thomas, sombong amat lu. Kan kita temen, ceritaan apa sih? Aduh, bos gak ngasih. Pokoknya keren banget deh. Mohon maaf nih, ini khusus elit aja, elit. Khusus orang-orang kita aja. Bisa bayangin gak? Wah, pasti mulut-mulut yang lain bilang, kurang ajar nih 3 orang nih. Sedangkan di bawah, Alkitab bilang, di bawah mereka sedang dibully oleh ahli Taurat. Di bawah ada seorang ayah membawa anaknya yang sakit kerasukan setan. Dan 9 murid-murid udah diusir tuh. Setan ini. Alkitab bilang setan ini gak keluar-keluar. Dan mereka dibully abis-abisan. Jadi ketika 3 orang ini turun, saya bilang gini, junior memang gak sanggup katanya. Ketika Yesus. Jadi kalau saudara melihat, saudara bayangkan, Petrus, Yohanes, dan Yakobus pasti merasa istimewa. Betul dong? Pasti merasa apa? Karena mereka melihat Musa dan Elia. Dia akan melihat transfigurasi.
perubahan Yesus. Petrus dan Elia pasti merasakan kayak wow. Mungkin Petrus akan bilang, wih, cuman gua nih yang bilang Yesus Mesias, Son of the Living God. Lo pada kemana ketika gue bilang itu? Ketika Yesus nanya, menurut kamu siapa aku? Semua diam. Kata Petrus, cuman gua yang ngomong. Pasti gua bosnya. Kata Petrus gitu dong. Enggak gitu ya? Gue dijawab lagi sama Andreas. Andreas bilang gini, jangan sombong lo Mon. Ingat gak lo dalam firman Allah Yohanes 1 ayat 41. Andreas bilang begini, yang kenalin lo sama Yesus siapa? Gua. Kalau lo gak gue bawa ke Yesus, lo gak kenal. Lo gak kenal katanya. Iya kan? Enggak. Jadi kita melihat di sini ada apa ya? Ada kayak gimana gitu. Wah, apalagi ya kan Yohanes Yakobus. Yohanes Yakobus ini kan saudara kan. Oh, dibilang begini, dalam Markus 1 ayat 16, yang lebih lama tinggal sama Yesus gua. Nggak ada yang lebih lama. Gua paling lama, lu anak baru, newbie. Lu mas sekarang udah maju. Ya dong, muncul lagi nih yang terkenal, Yudas. Ya kan? Yudas ngomong gini, kalau nggak ada gua, nggak makan lo. Gua yang megang duit. Jadi bisa bayangin nggak? Mereka ribut satu dengan yang lain tentang apa yang mereka pernah lakukan. Siapa terbesar di antara mereka, siapa terhebat di antara mereka. Saya takut sekarang kita anak-anak Tuhan, yang kita ributin bukan bagaimana memenangkan jiwa, bagaimana biar kerajaan surga diperbesar, bagaimana kita membangun sebuah generasi yang mencintai Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan kedua kali. Saya takut yang kita ributin justru hal-hal yang kata Tuhan kayak gak penting. Mungkin kita mempeributkan sound siapa terbesar. Soundnya gereja ini, gila lu. Belum dinyalain udah nyala. Gila soundnya. Waduh. Saya takut kita justru kalau ngomongin gereja yang kita omongin, kalau gereja ini praise and worship, baru shalom, udah rebah semua. Itu gereja yang ini kalau penyembahan, nggak ngangkat, nggak gigit. Saya takut nanti kalau kita ributin orang, saudara, kalau kita lagi ngomongin di konvensi gereja-gereja lagi kumpul, saya takut yang kita omongin itu bagaimana supaya kita bisa memperbaiki segala sesuatu, tapi bukan esensi. Bukan berarti hal itu nggak baik, itu semua baik. Tapi saya takut karena waktunya sudah tidak banyak lagi, Tuhan akan segera datang. Saya takut justru kita malah fokus kepada hal-hal yang nggak esensi. Makanya ketika Yesus, saya bayangin perasaan Yesus. Yesus bilang, aduh, aku lagi ceritain loh kematianku loh. Aku lagi ngomongin loh, aku akan mati buat kamu. Tapi mereka debat aja. Gue paling gede, enggak gue. Dan seterusnya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Yesus mengajar mereka. Yuk sama-sama kita lihat bagaimana Yesus mengajar mereka. Ayat yang ke-35, 36 dan ke-30. Sudah diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Lalu jadi Yesus, dia kalau contoh gitu, pengen jadi terdahulu, terakhir. Ayat yang ke-36, selanjutnya dikatakan apa? Maka Yesus, kemudian ia, dan berkata kepada, ayat yang ke-37, barang siapa menyambut, ia akan menyambut aku, dan barang siapa, bukan aku yang, tetapi dia apa? Yang mengutus aku. Jadi Yesus ambil anak kecil, ditaruh di tengah-tengah mereka. Murid-murid kan lagi sibuk kan. Mungkin mereka berharap Yesus akan pilih mereka. Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, harus menjadi yang terkecil. Harus menyambut anak kecil. Makanya kata hamba, diakonos, artinya pelayan. Budak, pelayan meja. Jadi ketika kita bilang diri kita hamba, maka kita menjadi pelayan hamba. Arti dari diakonos yang pertama adalah melalui debu atau seseorang yang menerjang debu. Kenapa menerjang debu? Karena pada masa itu mereka kerja, mereka ngelewatin debu demi debu. Kaki mereka kotor. Itu yang disebut diakonos. Artinya mereka rela pergi kemana saja. Maka kita bilang berkasutkan kerelaan. Arti yang kedua dari diakonos artinya bergegas,
mengejar, menjalankan tugas. Seseorang yang gigih, seseorang yang tekun, memberikan pelayanan untuk kepentingan orang lain. Itu arti diakonos. Dan yang ketiga, arti dari diakonos atau diakonia, yang ketiga adalah memberi bantuan dengan pekerjaan tertentu. Pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang kasar, pekerjaan yang hina. Itu arti diakonos. Makanya kalau saya boleh simpulkan, diakonos atau diakonia adalah seseorang yang bersedia dengan sadar melayani dalam pekerjaan yang dianggap gak penting, rendah bahkan hina, dengan dedikasi dan pengorbanan yang besar demi kepentingan orang lain atau tuannya. Teman-teman yang di sini yang bantu streaming hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, mereka orang-orang yang menyebut dirinya diakonos. Kadang-kadang kalau kita dianggap pelayanan, ayo pelayanan yuk, jadi usher. Ngapain tuh usher? Terima tamu. Terima tamu. Gue manajer, masa terima tamu sih? Pelayanan jadi apa? Logistik, ngapain? Ngangkat-ngangkat. Enak aja ngangkat-ngangkat. Gelar gue luar negeri loh. S1 di bulan, S2 Neptunus. Tolong dibantulah. Banyak dari kita. Kamu kan jago nyanyi, jadi singer yuk. Singer. Berapa yang nonton? Ya nggak banyak sih, cuma 30 orang. Aduh maaf ya, kelas aku tuh ya gitu deh, saya lupa tempatnya. Aku tuh gimana gitu. Makanya saya selalu bilang sama saudara, kalau saudara punya talenta, mari melayani Tuhan. Kalau saudara punya kemampuan, giving all the best. Gini loh, nanti akan dicatat argonya sama Tuhan. Apa yang udah kamu lakukan buat pekerjaan Tuhan. Akan dicatat apa saja yang saudara pernah perbuat. Saya percaya apapun yang kau perbuat bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia, bilang amin. Filipi 2 ayat yang ke-7 bilang demikian. Yuk sama-sama kita baca. Filipi 2 ayat yang ke-7. 3, 2, iya. Melainkan salah satu arti dari kata mengosongkan diri sendiri artinya menggembosi. Jadi Yesus itu willingly, secara rela menggembosi dirinya. Dia mengosongkan dirinya dan dia datang ke dunia. Yesus sadar sama seperti balon besar, untuk bisa masuk ke pipa yang kecil harus dikempesin. Baru bisa masuk. Banyak orang gak bisa masuk ke dalam rencana Tuhan karena gak mau mengempesin dirinya. Banyak orang gak bisa dipakai Tuhan karena dia defense sama Tuhan. Ketika Tuhan datang dengan rencana, dengan rancangan, mereka pikir, nope. Rancangan Tuhan unpredictable. Gue suka yang pasti-pasti. Di kantor gue uangnya pasti, pekerjaannya pasti. Pokoknya gue tinggal datang jam 10 pagi, pulang jam 5. Tiap minggu, Sabtu minggu gue libur. Dan gajinya oke. Ketika Tuhan kasih visi yang baru, Tuhan kasih mimpi yang baru, ketika Tuhan percayakan sesuatu yang baru, kita nggak berani. Tapi Yesus mengosongkan dirinya, menggembosi dirinya. Mengapa Yesus mengambil anak kecil dan memeluk di tengah-tengah mereka? Karena anak kecil adalah gambaran dari kerendahan hati. Anak kecil adalah gambaran dari kerendahan hati. Karena anak kecil yang kedua adalah mereka berada di struktur yang paling bawah, nggak dianggap. Gampangnya gini, kalau kamu pengen dianggap oleh Tuhan, consider diri saudara untuk nggak dianggap sama manusia. Untuk nggak fokus sama manusia dan pandang sama Yesus. Amin. Makanya Yesus, Bapak Ibu, mari kita lihat Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Saya boleh undang pemain tamborin? Ya, boleh dikasih yang sedih-sedih. Bapak Ibu, thank you so much. Bapak Ibu udah menyediakan streaming ini. Kiranya streaming ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang banyak tanya, Pak di mana ini? No, ini bukan gereja Bapak Ibu. Hanya sebuah ibadah streaming. Saya rindu untuk melayani pekerjaan firman Tuhan dan saya menyampaikan firman. Yang hadir di sini ada kurang lebih 5 juta orang Bapak Ibu. Dan Chris dan mereka hanya saudara, teman, sahabat yang hadir datang untuk beribadah. Jadi sampai di situ saja. Yohanes 13 ayat yang keempat dan kelima. Yuk sama-sama Yohanes 13 ayat keempat dan kelima. Saya bacakan bagi saudara. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya.
Ia mengambil sehelai kain lenan, mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang. Saudara bisa lihat ke saya, ini keren banget, ini keren banget. Yesus bangun, jubah gambaran kebesaran, dia buka jubahnya. Dia buka. Alkitab bilang apa? Yang ngambil kain. Diambil kain. Diikat. Ini kayak gini, kayak catatan si boy ya. Diikat. Ini gambaran apa? Doulos. Hamba. Habis itu ngapain? Kneel down. Enak aman. Ambil kaki Yudas yang akan nyianatin dia. Ambil kaki Petrus yang akan nyangkal dia. Ambil kaki murid-murid yang akan lari ninggalin dia. Dia tahu nggak? Tahu. Diambil kaki mereka dan dicuci sama Yesus. Mungkin dia sedang mati ngomong gini kali sambil cuci kakinya Petrus. Nanti dia akan nyangkal aku 3 kali. But I do love him. Aku cinta sama dia. Mungkin ketika dia ngambil kaki Yudas, dia akan bilang sama Yudas, Yudas, aku tahu kamu akan khianati aku. Mungkin dia doa, mungkin terjemah mungkin dia bilang, Yudas please. Tidak ada kegagalan yang permanen selama engkau gak menyerah. Please Yudas. Mungkin. Dia ngambil kaki Thomas dan bilang, ini orang nanti akan gak percaya sama aku. See? Raja segala raja. Meninggalkan semuanya. Mengikat. Menghamba. Kakinya diambil. Dicuci. Wow. Makanya terkenal dengan istilah servant leader. Pemimpin yang melayani. In other hand, kita memberi contoh yang menarik. Ingat Pontius Pilatus. Satu raja beneran, raja segala raja, satu raja dunia. Raja dunia melihat Yesus karena takut. Diambil air karena Pontius Pilatus ingin mempertahankan posisinya. Dia ambil air, dia ngomong begini. Dia cuci tangannya. Dia bilang apa? Aku gak bersalah. Darah orang ini bukan urusan saya. See the difference? Yang satu, tinggalin. Berlutut. Membasuh. Raja segala raja, the real king. Raja sebenarnya merendahkan dirinya. Orang-orang yang akan lari, mungkin Yesus sambil cuci kakinya, mungkin Yesus akan bilang begini, kaki ini akan lari dari aku. Kaki ini akan khianati aku. Kaki ini akan tusuk aku dari belakang. Tapi di satu sisi, yang cuman raja yang diangkat oleh manusia, dia darah orang ini bukan salahku. Hari ini apa fokus hidupmu? Pilatus mengambil air, menempatkan dirinya sebagai orang yang perlu dilayani. Itu Pilatus. Teologi Pilatus, teologi Yesus. Pilatus adalah lambang menempatkan diri sebagai orang yang perlu dilayani. Itu Pilatus. Kalau Yesus mengambil air sebagai lambang, dia menempatkan orang lain untuk yang perlu dilayani. Saya bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur in any season, apapun dalam fase kehidupan, saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan saya tahu bahwa panggilan saya adalah melayani. Saya tahu bahwa, dan oleh karena itu saya izin pengen bikin streaming ini. Karena kerinduan saya sementara hanya ingin melayani. Menyampaikan Injil Kerajaan Surga. So, apa fokusmu hari ini? Saya takut jangan-jangan kau masih sibuk
Aduh, kayaknya rumah gue kalau tambah 1 lantai cakep kali ya. Aduh, mobil gue kayaknya kalau ganti pelek keren kali ya. Aduh, iPhone terbaru kapan keluar sih? Aduh, Jepang keren nih, Jepang keren nih. Salah nggak? Nggak salah. Tapi saya takut nanti Tuhan lihat di surga, Tuhan ngomong begini. Kapan mikirin aku? Kapan melayani? Kapan jadi berkat? Pernah miskin kan? Kok nggak punya empati sama orang miskin? Pernah nganggur kan? Kok sombong? Pernah jadi anak buah kan? Kan tahu diinjek-injek gak enak. Kok sekarang injek anak buah kamu? Saya takut kita sibuk membangun kerajaan kita di dunia dan udah bangun kerajaan kita jadi. Karena kita bilang, hai orang bodoh. Malam ini juga, ku cabut nyawa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dan kami berdoa. Siapapun saudara menyaksikan streaming ini, apa fokusmu? Doa saya, fokus kita adalah Yesus. Amin. Selamat mempersiapkan diri dalam menyambut Jumat Agung dan menyambut Paskah. Jangan pernah lupa ini. Yang punya surga, praise the Lord. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ku ikut kehendak. Sambil angkat tanganmu bilang, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku Tuhan, ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sidang jemaat Allah dengan iman percayamu, kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Sambil angkat hatimu bilang, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama dengan iman katakan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Saudara yang mau taat sama Tuhan hari ini, katakan, ku ikut kehendak-Mu. Kami satu yang kami minta, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepadamu.
Selama masih ada nafas dalam hidup kami, kami hidup bagimu. Mari biar setiap jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu, tutup matamu dengan iman. Kalau ku hidup hatiku tetap. Apapun yang terjadi, dunia tak bisa menjauhkanku. Aku hidup, dunia tak bisa dan gak akan pernah bisa. Dunia tak bisa dunia tak bisa menjauhkan dari kasih, dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkannya kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa tak bisa. Baik kepahitan, baik rasa sakit, baik penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu, baik yang ada di langit ataupun di bawah langit. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan engkau dan aku dari kasih-Nya yang ajaib. Mari pada hari ini fix your eyes on Jesus. Selama Petrus memandang Yesus, dia berjalan di atas kemustahilan. Sekalipun badai begitu hebat dalam hidupnya. Tapi ketika Petrus mulai melihat badai itu, dia mulai tenggelam. Hari ini apapun your season in your life, apapun musim hidupmu, hari ini angkat tanganmu, tutup matamu, dan bilang, ajar aku Tuhan untuk memandang Engkau.
Ajar aku Tuhan untuk memandang Engkau. Ajar aku untuk memandang Engkau Tuhan. Ajar aku untuk memandang Engkau. Haleluya. Mari sambil angkat tanganmu dua-dua, tutup matamu dengan iman percaya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, dalam ini. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang luar biasa dengan imanmu, katakan, ku pandang wajah-Mu. Amin. Dengan bangga bilang, pertolonganku. Yes. Dari-Mu. Peganglah tanganku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari lebih lagi, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Dalam hidupku. Sejenak naikkan doa saudara, apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, naikkan doamu sama Tuhan. Naikkan doamu. Naikkan doamu. Minta sama Yesus agar fokusmu kepada hal-hal yang dari Tuhan. Minta sama Yesus, kalau kau mau melihat dunia kau pasti kecewa. Karena dunia ini Alkitab mengatakan dunia yang hancur dan menuju kehancuran. Fix your eyes on Jesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Kalau manusia mengecewakan, namanya manusia. Kalau hidupmu hari ini tidak berjalan sebagaimana yang kau harapkan, artinya Tuhan punya rancangan yang besar bagi saudara dan saya. Naikkan doamu. Pak, naikkan doamu Pak. Selama engkau memandang bukan kepada Yesus, kau akan muter ke sana ke sini. Capek doang, stres doang. Badanmu sakit, otakmu lelah. Bu, pandang Yesus. Pandang Yesus. Kalau manusia nggak menghargaimu, mungkin kau dianggap hanya ibu rumah tangga, it's okay. Mulai hari ini belajar penghargaanmu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Fix your eyes on Jesus. Young people, anak-anak muda. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Yang memberkati engkau bukan manusia, tapi Yesus. Yang buka jalan engkau bukan manusia, tapi Yesus. Yang mengangkat engkau bukan manusia, tapi Yesus. Hari ini, di minggu terakhir sebelum kita masuk ke dalam Jumat Agung, datang sama Yesus. Datang. Naikkan doamu. Mungkin kau ada di rumah. Mungkin kau berada di rumah sakit. Atau bahkan mungkin kau menonton ini dari mobilmu dan kau menangis terisak-isak. Atau bahkan mungkin kau menonton dalam keadaan sedang dipecat. Atau mungkin kau menonton dalam keadaan kau butuh sejumlah rupiah untuk bayar keperluan. Atau bahkan mungkin hari ini kau menonton dalam keadaan sakit hati. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau memberi yang terbaik, persembahan dari ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.